Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, saya senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam acara Sentuhan Hati Kristen. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan satu topik kebenaran firman Tuhan, saya mengajak para pemirsa terlebih dahulu untuk kita berdoa sejenak. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia hamba-Mu boleh berjumpa dengan para pemirsa di rumah dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan, saat ini kami akan menerima firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, jalan keluar dalam segala persoalan yang kami hadapi. Kiranya firman-Mu boleh menjamah setiap hati para pemirsa, menguatkan iman percaya mereka untuk tetap percaya dan mengalami janji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang melayani Tuhan dengan cara yang berkenan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak ada pelayanan yang mulia di dalam dunia ini kecuali kita melayani Tuhan. Mengapa? Sebab kita melayani Sang Pencipta. Dia yang sudah menciptakan saudara dan saya, Dia yang sudah memelihara hidup saudara dan saya. Dan saya percaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, pasti kita akan lakukan dengan segenap hati dan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Walaupun apa yang kita lakukan untuk Tuhan nantinya, kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi beban hidup ini. Tetapi saya percaya yang kita layani tidak akan pernah menutup mata. Dia akan selalu menyertai dan memberikan kita jalan keluar. Puji Tuhan. Saya mengajak saudara untuk melihat satu ayat di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mendasari setiap kehidupan kita. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita menyikapi hidup ini sebagai sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Baik pelayanan kita kepada keluarga, baik antara suami melayani istri dan anak-anak, orang tua kepada anak-anak, atasan dalam sebuah perusahaan kepada bawahan, atau sebaliknya bawahan kepada atasan. Tentu setiap pelayanan itu menghendaki semua dijalankan dengan baik dan berakhir dengan baik. Saya percaya sesuatu yang baik itu adalah kerinduan kita untuk kita mewujudkan sebuah kehidupan yang baik tentunya. Baik kita menikmati keluarga, menikmati pekerjaan, atau apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita jalankan itu dengan baik. Mungkin saat ini saudara ditunjuk sebagai pelayan aktivis di sebuah gereja, sebagai diaken, majelis, atau apa saja tugas yang dipercayakan oleh hambanya kepada saudara. Mari kita lakukan dengan baik. Atau mungkin di dalam keluarga kita masing-masing, Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, tentu kita akan merindukan pelayanan hidup kita yang terbaik, supaya hasilnya kita juga menikmati dengan baik. Saya percaya kalau kita memulainya dengan baik, sebuah pelayanan itu, maka Tuhan pasti
akan merestui, Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Nah saudara, kata layanilah seorang dengan yang lain, itu ditulis dalam bahasa asli karisma, special giving. Kita akan memberikan sesuatu yang spesial di dalam hidup ini sebagai pelayanan kita yang terbaik. Tentu kalau kita mau memberi hidup kita yang terbaik sebagai sebuah bentuk pelayanan, itu tergantung bagaimana cara kita melayani Tuhan. Saudara, kalau kita berpikir dengan baik, tentu kita akan mengatakan sesuatu dengan baik, bahkan kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Jadi baik pikiran kita, perkataan kita, dan apa yang kita lakukan, dasarilah sesuatu itu dengan kebaikan sesuai dengan standar firman Allah. Lalu bagaimana kita mau melayani Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Nah, yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat satu kebenaran dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan cara yang berkenan. Saya katakan cara yang berkenan. Seperti apa? Mungkin saudara sudah berdoa sekian lama. Mungkin saudara sudah aktif sekian lama dalam pelayanan saudara. Tapi mungkin saudara merasa bahwa apa yang saya dapatkan tidak sebanding dengan apa yang sudah buat. Saudara, mari kita koreksi kehidupan kita. Bagaimana cara pelayanan kita kepada Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kehendak kita? Apakah itu sesuai dengan kehendak manusia atau alasan yang lain? Tapi ayat ini akan mendasari kita. Bagaimana kita melayani Tuhan dengan cara yang berkenan. Yang pertama, Injil Matius pasal yang kelima, ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata cara pelayanan kita yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah sesuai dengan standar Allah, yaitu sempurna. Mungkin Bapak Ibu berpikir, bagaimana bisa sempurna? Kan saya manusia biasa, saya hanya pegawai rendahan, saya hanya orang yang hidup dalam kesederhanaan. Tidak ada sesuatu yang saya banggakan, saya tidak berpendidikan. Bapak Ibu jangan salah. Kata sempurna di sini adalah standar yang Allah berikan kepada kita. Kata sempurna ini, mari kita akan menerjemahkannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, Kejadian pasal 6 ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat yang ke-19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Selanjutnya ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Puji Tuhan. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Lebih jauh sebelum saya menjelaskan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, saya rindu kita semua diberkati Tuhan dengan satu pujian yang akan dibawakan oleh saudara kita yang terkasih.
Cobaan yang katong tarima dalam kehidupan ini, itu bukti cinta for katong semua. Sing ada yang bisa pilih, antua pun rencana manise. Tagalan tua sayang kanto, mau bilang apa lain, mau bikin apa lain. Semua ini Tuhan Yesus pun mau. Kalau bilang cinta, Tuhan paling cinta. Kalau bilang sayang, Tuhan paling sayang. Terlalu cinta, terlalu sayang. Tuhan Yesus pun cinta dan kasih sayang. Sio sing ada lawan. Cobaan yang katong tarima dalam kehidupan ini, itu bukti cinta for katong semua. Sing ada yang bisa pilih, antua pun rencana manise. Tagalan tua sayang kanto, mau bilang apa lain, mau bikin apa lain. Semua ini Tuhan Yesus pun mau. Kalau bilang cinta, Tuhan paling cinta. Tuhan cinta. Kalau bilang sayang, Tuhan paling sayang. Terlalu cinta, terlalu sayang. Tuhan Yesus pun cinta dan kasih sayang. Sio sing ada lawan. Kalau bilang cinta, Tuhan paling cinta. Tuhan paling cinta. Kalau bilang sayang, Tuhan paling sayang. Terlalu cinta, terlalu sayang. Tuhan Yesus pun cinta dan kasih sayang. Sio sing ada lawan, sing ada lawan. Sing ada lawan.